Mudah-mudahan di masyarakat atau di masyarakat sebelum Warga desa Manislor, Kecamatan Jalaksana, Kabupaten Kuningan, menggelar audiensi dengan pemerintah desa Manislor beberapa hari lalu menuntut ketegasan terhadap keberadaan rumah kontrakan dan kos-kosan yang diduga menjadi tempat pergaulan bebas serta penyalahgunaan narkoba. Koordinator warga, Raka, mengaku resah dengan maraknya aktivitas penghuni kos-kosan yang tidak jelas identitasnya. Ia menyebut beberapa bulan terakhir sudah terjadi sejumlah kasus yang mengganggu ketertiban warga. Beberapa waktu ke belakang, kami dikejutkan dengan adanya kasus narkoba dan pencurian di wilayah desa. Kami minta pemilik kos bisa menghargai aturan yang sudah disepakati dan pemerintah desa jangan hanya omong tanpa tindakan nyata, tegas Raka. Hal senada disampaikan Didin, tokoh masyarakat setempat. Ia menuturkan warga kerap mendapat ancaman saat menegur penghuni kos yang diduga bukan pasangan suami istri. Ketika kami menegur, malah diancam akan dilaporkan ke pihak berwajib atas tuduhan pencemaran nama baik. Padahal kami hanya ingin menjaga lingkungan agar tetap kondusif, ujarnya. Menanggapi hal tersebut, Kepala Desa Manislor Rusdi Sriwiyata melalui Sekretaris Desa, Didin Junaedin menegaskan pihaknya akan menyesuaikan kembali aturan yang berlaku dan memperkuat koordinasi dengan unsur muspika. Kami selalu menindaklanjuti laporan warga dengan memanggil pemilik kos, tapi efek jera belum ada. Karena kewenangan kami terbatas, maka kami akan berkoordinasi dengan Camat, Kapolsek, dan Ramil untuk langkah tegas, jelasnya. Keberadaan kos-kosan yang pertama ya kita kan menyesuaikan dengan aturan-aturan yang ada. Kedua, dan kita juga sudah ada surat pernyataan bersama tahun 2018. Waktu zamannya Kepala Desa Pak Yusuf Ahmadi udah dituangkan, udah ada titik poin yang sama dan sekarang diperbarui sama. Cuman yang namanya juga pemilik kos-kosan ya. Ada yang mengindahkan dan ada yang tidak. Mungkin kalau kita diawasi, pengawasannya gimana ya antara masyarakat. Kita ada menerima pengaduan masyarakat, kata langsung respon. Ada pemanggilan dan ada untuk komunikasi antara pemilik dan masyarakat. Dan sekarang kita respon lagi. Ini kita panggil tuh udah dua kali. Jadi bertemu semua dengan pemilik kos dan masyarakat. Ya itu udah tertuangnya itu ya tahun 2018 dan sekarang ya udah sama. Nah, bila mana nanti ke depan hal yang sudah tertuang tersebut itu dilanggar, dalam arti dilanggar tuh ya tidak diindahkan lah oleh pemilik kos. Nah, itu langkah pemerintah desa ke depan seperti apa, Pak? Saya disesuaikan dengan aturan yang ada dan mungkin kita lapor juga berjenjang, tidak menutup aspirasi dari masyarakat, kita tampung, kita laporkan berjenjang dari kecamatan langsung ke kota. Adapun untuk penindakan itu kewenangannya kan ada di kabupaten. Sementara itu, Kapolsek Jalaksana AKP Imam Rubianto memastikan pihak kepolisian akan menekan pemilik kos agar lebih selektif menerima penghuni. Pemilik kos wajib memastikan identitas dan domisili penghuni, serta berkoordinasi dengan pemerintah desa. Kami juga mendorong pemasangan CCTV demi menjaga keamanan lingkungan, ujar Imam. Senada dan Ramil 1511, Jalaksana Kapten Sutarno menambahkan, pihaknya bersama Kapolsek dan Camat akan menindaklanjuti keluhan warga dengan langkah preventif dan inspeksi lapangan. Kami akan bersinergi dengan semua unsur agar persoalan ini tidak memicu konflik antara warga dan pemilik kos. Sidak akan dilakukan sesuai tahapan aturan, tandasnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
intinya saya dengan Pak Dan Ramil ini selalu bersinergi ya terkait dengan situasi wilayah di Jalaksana, yang mana hari ini juga ada audiensi terkait dengan pemilik kos-kosan, di mana warga Manislor ini agak resah terkait dengan penghuninya yang sering tidak terkontrol ya, tidak terkontrol dalam arti keluar masuk seenaknya saja. Oleh karena itu saya sebagai Pak Kapolsek dan Pak Dan Ramil dengan adanya audiensi ini kita tekankan untuk pemilik kos itu lebih selektif lagi, selektif dalam arti menerima penghuni, kemudian harus jelas penghuni itu sesuai dengan KTP-nya, apakah sudah berkeluarga, kemudian selalu koordinasi dengan desa. Desa harus tahu terkait dengan kegiatan-kegiatan apa saja dengan warga yang tinggal di kos-kosan itu harus tertib dan menjaga situasi kondusif dan selalu mengikuti aturan yang telah disepakati bersama. Salah satunya yaitu wajib melaporkan setiap tamu yang baru, kemudian menjaga wilayah tetap kondusif, kemudian harus ada CCTV karena itu penting CCTV karena untuk mengungkap apabila ada kejadian kita bisa mengungkapkan. Mungkin itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dan Ramil Jalaksana apresiasi adanya kegiatan warga yang memang meresahkan masyarakat. Karena ya, saya analisa, saya sebagai pemangku wilayah teritorial, Pak, saya inginkan kondusif. Ya, saya ingin kondusif karena saya dengan Pak Kapolsek selalu sinergi ya. Karena selalu sinergi, Jalaksana ini memang lengkap, lengkap semua. Karena apa ya, di wilayah ini kan kita yang berperan. Ya kan, karena masyarakat itu kalau memang gejolak ini masalah kos-kosan ya, saya nanti apa yang disampaikan dengan Pak Kapolsek memang kita harus respect Pak, respect karena ini memicu adanya nanti masyarakat dengan pemilik kos-kosan ini ada kesimpang siuran ya. Nah nanti dalam waktu dekat ini saya dengan Pak Kapolsek memang sudah saya acarakan akan sidak. Akan sidak dan itu juga harus melalui tahap-tahap peraturan Pak. Saya nanti berkoordinasi dengan Pak Camat, berkoordinasi dengan desa, Kapolsek, ya kan. Saya juga sebagai Dan Ramil memang harus selalu kondusif di wilayah. Itu aja Pak. Oke, siap. Makasih Pak. Jujur perasaan sama dengan adanya kos-kosan yang tidak jelas Pak. Audiensi berlangsung kondusif dan ditutup dengan kesepakatan bersama untuk memperketat pengawasan terhadap aktivitas kos-kosan di wilayah Desa Manislor demi menjaga keamanan dan ketertiban lingkungan. Mudah-mudahan di masyarakat atau di masyarakat sebelum di masyarakat. Fajar Cirebon bersama rakyat menuju masa depan.